Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Margareta. Kalau beberapa waktu kemarin kita sempat membahas mengenai Cliff Young, yaitu seorang petani yang memenangkan lomba maraton, kali ini kita akan membahas mengenai seseorang yang dijuluki Bapak Maraton Jepang yang bernama Shizo Kanakuri. Nah, yang menarik dari Shizo Kanakuri ini adalah dia merupakan seorang pelari olimpiade asal Jepang yang membutuhkan waktu lebih dari setengah abad hanya untuk bisa melewati garis finish. Selain itu, dia juga sempat berstatus sebagai orang hilang selama puluhan tahun. Jadi, siapa sebenarnya Shizo Kanakuri itu dan kenapa dia sempat memiliki status sebagai orang hilang selama lebih dari 50 tahun? Mari kita mulai ke pembahasannya. Shizo Kanakuri, dia lahir pada tahun 1891. Shizo Kanakuri ini bisa dibilang sebagai seorang atlet yang menjanjikan karena dia dikenal akan kecepatan dan juga daya tahan tubuhnya dalam hal lari. Salah satu pencapaiannya terjadi pada bulan November di tahun 1911, di mana Shizo Kanakuri yang pada saat itu adalah seorang mahasiswa berusia 20 tahun dari Tokyo, berhasil memecahkan rekor maraton domestik di babak kualifikasi menuju Olimpiade Stockholm di tahun 1912. Di mana ia dikabarkan mencetak rekor dunia dengan menyelesaikan lari maraton sejauh 40 km dalam waktu 2 jam 32 menit dan juga 45 detik. Rekor itulah yang membuatnya memenuhi syarat untuk mewakili Jepang di Olimpiade Stockholm 1912. Pada masa itu, Jepang sedang berusaha keras untuk membuktikan diri sebagai negara modern di mata dunia. Dan Olimpiade Stockholm ini menjadi panggung yang sangat krusial karena ini adalah pertama kalinya atlet dari kelima benua bertanding di satu tempat. Jepang hanya mengirimkan 2 atlet terbaiknya dan Kanakuri adalah salah satunya. Oleh karena itu dapat dikatakan jika secara otomatis ia tidak hanya memikul beban pribadinya, tetapi juga kehormatan seluruh bangsa Jepang ada di pundaknya. Namun, tantangan terbesar bagi Kanakuri saat itu ternyata bukanlah perlombaan larinya, melainkan perjalanannya menuju garis start. Di awal tahun 1900-an, terbang dari Jepang ke Swedia dengan pesawat komersial ini belumlah memungkinkan. Oleh karena itu, Kanakuri harus menempuh perjalanan darat dan juga laut selama 18 hari yang sangat melelahkan. Ia menaiki kapal lalu disambung dengan kereta api melintasi jalur kereta api Trans-Siberia yang panjang dan juga yang sangat dingin. Selain itu, karena ia juga tidak ingin staminanya menurun selama belasan hari di perjalanan, Kanakuri pun memanfaatkan setiap waktu di kapal untuk mengelilingi kapal dan juga berlari di sekitar stasiun setiap kali kereta berhenti. Sampai akhirnya ketika Kanakuri tiba di Stockholm, kondisinya bisa dibilang sudah sangat jauh dari kata prima. Perjalanan panjang itu membuat tubuhnya lemah dan juga diperparah lagi karena pelatihnya juga jatuh sakit parah sehingga Kanakuri kehilangan pendamping latihan yang layak. Nah, yang lebih menyiksanya lagi, Swedia di musim panas mengalami fenomena white nights atau malam putih, di mana matahari nyaris tidak pernah benar-benar tenggelam. Karena itu, Kanakuri yang terbiasa dengan malam gelap di Jepang harus mengalami insomnia yang sangat parah, yang membuat tubuhnya kelelahan, kurang tidur, dan juga perutnya pun mengalami masalah pencernaan. Singkatnya, pada 14 Juli 1912, hari perlombaan akhirnya tiba. Namun cuaca hari itu ibarat neraka bagi para pelari. Karena apa? Gelombang panas ekstrim menghantam Stockholm dengan suhu mencapai 32 derajat Celcius. Bagi para pelari maraton di era tersebut, ini adalah kondisi yang mematikan. Saat pertandingan pun, Kanakuri berdiri di garis start dengan penampilan yang berbeda. Ia berlari menggunakan tabi, yaitu sepatu kanvas tradisional Jepang dengan belahan di bagian jari yang sama sekali tidak memiliki bantalan empuk.
Dan gilanya lagi, di masa itu ilmu olahraga masih sangat terbelakang. Karena ada sebuah mitos yang diyakini secara luas bahwa meminum air sebelum dan atau saat berlari akan membuat atlet menjadi mudah lelah. Hal tersebut juga dipercaya oleh Kanakuri dan membuat dia nyaris tidak meminum apapun di tengah cuaca bersuhu 32 derajat tersebut. Dan kombinasi antara kelelahan perjalanan, kurang tidur, cuaca yang panas, dan dehidrasi bisa dibilang akan menjadi bom waktu bagi Kanakuri nantinya. Hal tersebut pada akhirnya terbukti karena setelah perlombaan dimulai, dari 68 pelari yang memulai lomba, lebih dari separuhnya tumbang di tengah jalan. Dan di sekitar kilometer ke-30, tubuh Kanakuri akhirnya mulai mencapai batasnya. Matanya mulai berkunang-kunang, ia bahkan kehilangan kesadaran akan arah lalu keluar dari rute perlombaan. Nah, singkat cerita, tanpa sadar Kanakuri ini masuk ke dalam sebuah halaman rumah. Jadi itu adalah rumah dari keluarga lokal yang dimana secara kebetulan keluarga tersebut sedang mengadakan pesta kebun. Nah, melihat ada atlet malang yang nyaris pingsan karena kepanasan, keluarga itu pun segera membawanya masuk ke dalam rumah. Di sana, Kanakuri yang kelelahan pun meminta segelas air. Tapi bukan hanya mendapatkan air minum, keluarga tersebut juga memberinya jus, buah-buahan, makanan, bahkan sofa untuk dia bisa beristirahat. Nah, karena Kanakuri ini sebelumnya sudah hampir pingsan karena dehidrasi, cuaca panas, dan juga kelelahan, lalu bertemu dengan sofa yang empuk dan nyaman, rasa ngantuk pun muncul yang membuat Kanakuri ini secara otomatis ketiduran dan baru terbangun keesokan harinya di saat perlombaan telah selesai. Menyadari apa yang terjadi, rasa malu yang luar biasa menghancurkan diri Kanakuri. Apalagi dalam budaya Jepang yang sangat menjunjung tinggi kehormatan, ia merasa telah sangat mempermalukan bangsanya. Karena itu, alih-alih dia melapor ke panitia olimpiade, Kanakuri lebih memilih diam dan menyelinap pergi, mengemasi barangnya, dan pulang ke Jepang secara diam-diam. Otomatis karena tidak adanya laporan pengunduran diri, tidak ada laporan kematian, dan tubuhnya tidak pernah ditemukan, pihak berwenang Swedia akhirnya memasukkan nama Shizo Kanakuri ke dalam daftar orang hilang. Dari situ mulailah muncul sebuah urban legend karangan masyarakat Swedia, di mana di saat polisi Swedia pusing mencari Kanakuri di mana-mana, masyarakat Swedia justru bercanda bahwa sang pelari Jepang yang berdedikasi itu kemungkinan tersesat dan masih terus berlari memutari hutan-hutan Swedia atau berkeliling Eropa karena saking disiplinnya mencari garis finish yang tak kunjung ketemu. Tapi kejadian yang sebenarnya tidak berhenti di situ. Kegagalan di Stockholm mungkin menghancurkan Kanakuri, tetapi begitu ia sampai di Jepang, Kanakuri memperbarui pelatihannya dan bertekad untuk menjunjung tinggi nama serta kehormatan bangsanya. Jadi sementara polisi Swedia mencarinya kemana-mana dan menganggapnya raib di telan bumi, Kanakuri ini sebenarnya sedang hidup nyaman di Jepang. Bahkan ia sama sekali tidak bersembunyi, ia justru mewakili Jepang lagi di Olimpiade Antwerp 1920 dan Paris 1924. Bahkan Kanakuri ini juga sering muncul di koran-koran lokal sebagai tokoh olahraga besar di negaranya. Bukan hanya itu, ia pun turut menjadi inisiator terciptanya Hakone Ekiden, sebuah balap lari maraton estafet antar universitas sejauh 218 km yang kini sangat ikonik di Jepang. Berkat dedikasinya inilah Kanakuri dihormati dengan julukan Bapak Maraton Jepang. Lalu gimana dengan statusnya sebagai orang hilang di Swedia? Singkat cerita, waktu pun berlalu hingga puluhan tahun kemudian. Sampai pada akhirnya di tahun 1967, stasiun televisi Swedia menemukan fakta mengejutkan di mana pria yang berstatus hilang di negara mereka selama 55 tahun ternyata sedang bersantai menikmati masa pensiunnya di Jepang. Dan sebagai bentuk perayaan 55 tahun Olimpiade Stockholm, Komite Olimpiade Swedia menerbangkan Kanakuri kembali ke negara mereka. Panitia menawarkan sebuah permintaan yang luar biasa, di mana mereka memintanya untuk menyelesaikan balapan yang ia mulai setengah abad yang lalu.
Sampai akhirnya pada tanggal 20 Maret 1967, di usianya yang sudah menginjak 75 tahun, Shizo Kanakuri kembali ke lintasan. Diiringi sorak-sorai penonton, ia berlari kecil dan akhirnya mampu mencapai ke garis finish. Selain itu, waktu resminya pun dibacakan ke seluruh dunia, yakni 54 tahun, 8 bulan, 6 hari, 5 jam, 32 menit, dan 20 detik. Ini menjadikannya rekor dunia dari Guinness World Records untuk waktu penyelesaian maraton terlama sepanjang sejarah. Ditambah lagi saat seseorang reporter mewawancarainya di garis finish mengenai perasaannya, Kanakuri tersenyum dan memberikan jawaban yang sangat ikonik, di mana ia mengatakan jika ini adalah sebuah perlombaan yang sangat panjang. Namun di sepanjang rute lintasan itu, saya sempat menikah, memiliki 6 orang anak, dan 10 orang cucu. Nah, jadi itu tadi pembahasan kita mengenai Shizo Kanakuri, seorang pelari yang ketiduran di tengah perlombaan dan baru bisa menyelesaikannya setelah puluhan tahun kemudian. Gimana menurut teman-teman mengenai topik kita kali ini? Coba tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Sekian video kali ini, terima kasih banyak sudah menonton sampai selesai, dan terima kasih juga buat teman-teman semua yang sudah support channel ini. Jangan lupa untuk klik like dan juga subscribe untuk pembahasan lainnya. See you on the next video.